Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang sudah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Langsung saja kita sambung kajian kita masih di kitab shalah. Kita masuk di bab sutrohnya orang sholat gitu ya. Nanti kalau ada bagian tertentu yang terlewati ya, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. As-sutratu amamal musalli, sutroh di depan orang yang sholat. Hukumnya, jadi sutroh itu pembatas gitu ya. Yustahabbu lil musalli an yaj'ala baina yadayhi sutratan tamna'ul murura amamahu wa takuffu basarahu amma wara'a, li hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yatlu minha. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Disunnahkan bagi orang yang sholat untuk membuat di depannya itu sutra, pembatas, di mana dengan pembatas yang diletakkan di bagian depan orang sholat itu tamna'ul murura amamahu. Sutra itu bisa menghalangi orang melintas di depannya. Jadi dengan tanda sutra itu orang tidak melintas di depannya, dan juga bisa menahan pandangannya untuk tidak melihat apa saja yang ada di belakangnya. Maksudnya di belakang sutra itu. Jadi sutra itu kurang lebih kalau dari pernyataan tadi itu fungsinya dua. Yang pertama adalah sebagai tanda supaya orang tidak melintas di tempat sujudnya.
Yang kedua, supaya pandangan mata orang yang sholat itu juga tidak kemana-mana. Kalau tidak pakai sutra, itu mungkin bisa jauh ke belakangnya, artinya ke depan dari pandangan matanya, atau di belakang sutra itu bisa dilihat. Tapi kalau pakai sutra, harapannya ya sudah tidak kemana-mana, itu saja batasnya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah dia sholat menghadap atau mengarah ke sebuah sutra, dan supaya dia mendekatkan posisi dengan sutra tersebut. Jadi sutra ya gak boleh jauh-jauh. Kurang lebih sutra itu membatasi tempat antara dia berdiri dengan tempat dia sujud. Demikian pula hadis riwayat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'idi amara bil hirbati fatud'u baina yadayhi wa yusalli ilaiha wan nasu wara'ahu, wa kana yaf'alu dzalika fis safar thumma ittakhadha al-umara. Jadi Rasulullah SAW kalau keluar menuju tempat sholat Id, ya beliau memerintahkan supaya ada tanda yang ditancapkan di depan beliau, ya, dengan tanda itu beliau sholat, ya, menjadikannya sebagai sutra, sementara orang-orang ada di belakang. Dan itu juga beliau lakukan kalau beliau sedang safar, kemudian beliau melakukan hal yang sama, dan para amir, para pemimpin setelah itu melakukan hal yang sama. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini yang hadis dari riwayat Ibnu Umar menunjukkan kapan itu sutra diperlukan, yaitu kalau tempat sholat itu belum jelas batas tempat sujudnya. Kalau beliau sholat Id, sholat Idnya beliau itu di musola. Di musola dalam pengertian di tanah lapang. Sekarang tempat sholat Id beliau atau perkiraan tempat sholat Id beliau itu sudah dibuat masjid. Saya kemarin kesana kan baca informasi, baca keterangan enten masjid arah pundi sini kidul, enten mereka arah pundi barat laut atau barat laut. Oh, barat laut sana. Oh, barat daya ya. Arah barat daya. Itu di pojokan itu ada dibangun namanya Masjid Umamah. Nah, di situ ada keterangan Masjid Umamah adalah masjid yang disebut dengan musola Umamah. Kenapa disebut masjid musola? Karena sekarang disebut masjid, dulunya adalah musola. Musola ini adalah tempat terakhir beliau sholat Id dan sholat istisqa, ya, dan menjadi batas, ya, batas
mau masuknya pasar Madinah, jadi masjid halaman agak luas, agak jauh, kemudian itu tadi tempat sholat, setelah itu baru pasar. Nah sekarang dibangun oleh Masjid Umar. Kenapa disebut masjid musola? Karena masjid ini dulunya ya bukan masjid, dulunya adalah tanah lapang, musola yang dipakai sholat untuk sholat id sama sholat istisqa. Oh, posisinya di situ, di sebelah. Ya, kalau Masjid Nabawi itu kiblatnya kan menghadap ke selatan. Kurang lebih ya selatannya persisnya seperti apa ya. Menghadapnya ke arah selatan, pojok kanan begini ya. Kira-kira dengan Masjid Nabi itu 200 meter gitu ya. 200 meter itu masjid musola. Kenapa disebut masjid musola? Karena sekarang ada bangunannya masjid, tapi dulunya adalah musola. Jadi sutroh tadi itu diperlukan ketika musola itu jelas tidak ada tanda batas-batas tempat sujudnya. Kalau di tempat kita sekarang ini sudah jelas mana batasnya. Shaf pertama dinding, mana batasnya shaf kedua tanda putih. Ini sudah jelas. Meskipun saat ini itu enten naik ya di masjid-masjid dibeli. Jadi dibelikan, ada beberapa masjid itu membelikan semacam sutroh kecil-kecil gitu ya. Kalau kita lihat redaksinya Ibnu Umar, itu Nabi melakukan ketika sholat istisqa, sholat id, pergi ke musola untuk sholat id, dan yang pakai itu Nabi. Nah, jamaah belakangnya batasnya ya posisinya Nabi, gitu ya. Jamaah di shaf pertama, jamaah di shaf kedua batasnya ya jamaah di shaf makmum di shaf pertama, begitu seterusnya. Begitu pula beliau melakukan kalau untuk sholat safar ketika bepergian, itu sutroh. Baik. Wa yara al-Hanafiyyatu wal Malikiyyatu anna ittikhadha sutrati innama yustahabbu lil musalli 'inda khawfi mururi ahadin baina yadayhi. Fa idza amina mururu ahadin baina yadayhi fala yustahabbu. Kalau mazhab Hanafi dan Maliki karena itu berpendapat bahwa sutroh itu hukumnya sunnah dipasang oleh orang yang sholat kalau memang dikhawatirkan di situ ada kemungkinan orang yang lewat di depannya saat dia sholat. Kalau jelas-jelas sholatnya di rumah, apa mana ijenan sendirian, meskipun depannya luas, depannya masih bisa untuk macam-macam, nggak mungkin lewat di situ. Oh, nggak ada orang lagi. Fala yusahabu, maka hukum sunnahnya ya hilang, nggak ada nilai pentingnya. Ini pun didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha'in wa laysa baina yadayhi syai'un. Jadi Nabi sholat itu di depan tembok, terus sudah ada tembok ya nggak ada apa-apa, nggak dikasih apa-apa, begitu ya. Itu yang pertama hukumnya. Sunnah kalau itu dianggap penting menjadi tanda batasnya orang sholat supaya orang tidak lewat di depannya. Gitu ya. Cuma kadang-kadang kalau
Nabi itu kan memberi peringatan yang keras untuk orang yang lewat di depan sholat, di depan orang sholat. Tapi kadang-kadang kalau sudah campur orang banyak, pengetahuannya nggak sama. Ini gue ngoten, sholat itu ya wis yang lewat di depan itu ya banyak juga. Apalagi kalau sudah habis tempatnya. Ya, di sana itu kalau mohon maaf, meskipun kuotanya kemarin separuh, kalau sholat datangnya terlambat dia nggak kebagian tempat sholat. Kalau sudah nggak kebagian tempat sholat, imam sudah takbir, bingung cari tempat sholat. Itu sebagian jamaah yang tertinggal lewat saja depan orang sholat dengan harapan apa? Lewat di depannya sambil tolak kiri kanan, barangkali ada tempat yang kosong sedikit. Nggak ketemu tempat, nggak kebagian. Dan ini sampai katanya salam sih longgar. Ya kalau di sana kan kayak gitu ya. Di sana sampai sulit cari tempat untuk sholat. Akhirnya di antara barisan yang sangat banyak itu orang berspekulasi. Barangkali ada yang masih kosong. Barangkali di tengah ribuan atau bahkan jutaan jamaah itu masih ada tempat yang kosong. Ratusan ribu jamaah barangkali ada tempat yang kosong. Ini lewat saja sudah. Lainnya itu sudah nggak ada lagi tempatnya di mana. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ya itu realitas kenyataan. Nah kalau nggak gitu ya nggak dapat tempat sholat. Sholat Jumat kalau di Masjidil Haram nunggunya 3 jam sholat Jumatnya dan khutbahnya 15 menit selesai. Tak rekam itu mau, tapi ya gitu karena rekamnya kurang bagus kualitas suaranya ya, kedengaran untuk kedengaran biasa. Mau saya itu kalau suaranya bagus Mas Bobi tak suruh. Berangkatnya 3 jam sebelumnya, sholatnya 15 menit sama khutbahnya sudah selesai. Zuhurnya jam 12.20, 12.25. Mulai Jumatannya, mulai khotib berdiri 12.20 atau 12.25 sampai berangkat jam 10. Gak ada kendaraan yang ngangkut sudah. Ya, berangkatnya jam 9. Itu wis rotok telat. Ya. Yang susah itu kan yang beser. Ya sama tris. Sing sono sing beser, sing ngentutan. Kalau ngentutan masih lumayan. Ya, keran-keran untuk minum itu masih ada di mana-mana, masih di dekat-dekat ada, bisa wudhu di situ atau bawa air. Ya. Tapi kalau beser, nah sekali keluar kau oleh korbannya, gitu ya. Keluarnya jauh, keluar untuk pipis saja bisa jalan paling sedikit 10 menit ya gitu ya, 15 menit ya. Setelah pipis, setelah buang air kecil, sudah gak punya tempat untuk sholat atau tidak bisa kembali ke tempat semula kan gitu ya. Nyoba cari dapatnya mungkin di pelataran jam 12:30 oleh pelataran. Gak masalah, cuma ya itu dapatnya di pelataran, kan repot ya. 1:30 siang dapatnya tempat sholat di pelataran. Baik, itu yang pertama tentang hukumnya memakai sutroh. Itu sunnah kalau memang dikhawatirkan tempat sholat kita di bagian depan, di bagian sujud itu dilewati oleh orang. Yang kedua, bima tatahaqqaqu,
Sutra itu bisa dibuat dengan apa? Wa hiya tatahaqqaqu bi kulli syai'in yansibul musalli tilqa wajhi. Jadi sutra itu bisa menggunakan benda apapun yang diletakkan, ditancapkan oleh orang yang sholat di arah wajahnya. Walau kana nihayatu farshihi fa'an Sabrah ibn Ma'bad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyastatir li sholatihi walau bisahmin. Apabila salah seorang kalian hendak sholat, hendaklah orang tersebut membuat sutra untuk sholatnya, walau bisahmin, meskipun itu dengan anak panah, ya. Anak mata tombak, Masyaallah muslimin dan Allah. Tapi kembali dari itu, ini menunjukkan kalau kita sholat itu di tempat terbuka yang memang tidak ada batasnya. Wa an Abi Hurairah qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa illam yajid syai'an falyansib 'asa fa illam yakun ma'ahu 'asa falyakhutta khattan wa la yadurru ma marra baina yadayhi. Apabila kata Rasulullah SAW, salah seorang di antara kalian hendak sholat, supaya dia buat di arah wajahnya, di arah depan wajahnya sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu, ya dia bisa tancapkan tongkat. Kalau nggak ada tongkat, ya bisa dia buat garis. Ya. Jadi nggak harus benda, garis pun sudah bisa. Cuma senengnya kan buka kesempatan untuk bisnis kan, kerajinan. Nanti gue yang sutra ciri-ciri, bertobat ciri-ciri. Baik, itu tentang sholat. Sutranya orang sholat. Yang ketiga, sutratul imam, sutratun lil ma'mum. Wa tu'tabaru sutratul imami sutratun liman khalfahu. Fa'an Amri bin Shu'aib an Abi an Jaddi qala batna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min saniyati al-akhir fa hadaratis shalah fa shalla ila jidalin. Fa shalla ila jidalin. Fattakhadahu qiblatan wa nahnu khalfahu faja'at bahmatun tamurru baina yadayhi fama zala yudari'uha hatta lasiqa batnuhu bil jidal wa marrat min wara'ihi. Kami pernah turun bersama Rasulullah SAW, mendarat batna bubut ya, hawato ya, batu itu mendarat. Pesawat itu kalau mendarat ya disebut waktu bubut, waktu mendarat. Misalnya 10 menit lagi, asyara daqaiq ya. Waktu bubut asyara daqaiq takriban, kurang lebih 10 menit lagi. Dia baru mendarat. Min saniyati al-akhir ya.
kami pernah mendarat, kami pernah turun, kami pernah berhenti di daerah Al-Dakhil, di tempat yang tinggi di daerah Al-Dakhil. Ya, ini daerah dekat Mekah. Fahadaratis sholat, maka ketika kami berhenti di satu daerah namanya Al-Dakhil itu, datanglah waktu sholat. Rupanya di situ ada tembok. Fasalla ila jidarin, sholatlah beliau dengan menghadap ke sebuah tembok. Fatakhadhahu qiblatan, itu dijadikan arah kiblat beliau karena kebetulan memang searah dengan tembok tersebut untuk menghadap kiblat. Kiblatnya orang Indonesia itu sajane rada istimewa. Karena kalau kita menghadap ke timur itu, ke barat itu, dari arah timur, itu persis menghadap ke arah pintu Ka'bah. Istimewanya gitu. Ya Ka'bah itu, kotak itu arah selatannya, arah utaranya, arah timur dan baratnya itu sama, bisa menjadi arah kiblat. Ya, yang ada di sebelah utara yang menghadap selatan, yang ada di sebelah utara menghadap selatan, yang ada di sebelah selatan yang menghadap utara, yang ada di barat yang menghadap timur, baratnya Ka'bah maksudnya. Yang ada di sebelah timurnya Ka'bah yang menghadap ke barat. Dan kita itu ada di sebelah timurnya Ka'bah, menghadapnya ke barat. Dan pintu Ka'bah itu kebetulan ada di sebelah timur. Ya, Masjidil Haram itu kan memanjang begini. Ya, yang inti ada di sini. Ya, kalau pintu utamanya namanya Babus Salam itu ada di sebelah timur. Jadi kita menghadapnya itu ke arah barat, jadinya ke arah barat. Dan itu arahnya, kalau kita menghadap ke arah kiblat, ya secara umum menghadapnya ke barat, tapi berapa derajatnya itu nanti ada pembahasan sendiri. Itu persis menghadap ke pintu Ka'bah. Ya. Luasannya itu memanjang utara selatan. Ya. Luasan sekarang. Jadi alhamdulillah pokoknya belum keliling. Ini sholat. Pemane tekone terlambat, kelilingnya atau ya di tempat-tempat yang dekat dengan Ka'bah, ya termasuk lantai 2, lantai 3 itu pun penuh, askarnya, ya pihak keamanannya. Ketika orang masih baru datang agak terlambat, kemungkinannya 2, ditaruh di halaman. Atau kalau halaman sudah lumayan penuh, suruh muter di tempat yang ada perluasan itu lumayan, sakilo dewe ya, keliling. Nek dihitung-hitung ya pegel, dilakoni ya mboten. Iya, kalau dihitung setiap waktu sholat ngitung ngono, pemane tekone telat terus, yo adoh. Oh, kalau ke situ susah itu. Di halaman Ka'bah itu langsung itu susah, nggak mudah di situ itu. Iya, turun gini. Lantai dasar, lantai 1 itu sudah lantai 2, lantai 3, lantai 4 rooftop gitu. Saking nggak ngitung kan gitu ya. Yang paling gampang itu di Madinah ngitungnya, sederhana saja ngitungnya kalau di Madinah itu.
Karena kalau Madinah itu kan nggak terlalu luas, tidak seluas yang di Masjidil Haram. Nah itu kalau dihitung dari posisi hotel, kebetulan hotelnya lumayan, 1.100 meter, 1,1 kilo. Ya, kalau jalan itu pakai Google Map, kalau jalan itu 17 menit. Ya, laku atau cepat, ya kira-kira 12-13 menit. Jadi sekali sholat, sekali waktu sholat kurang lebih 2,2 kilo. Ya, laku kurang lebih paling sedikit 30 menit untuk sholat itu. Nah, kalau 5 waktu sholat sehari sudah 10 kilo lebih sehari. Sehari 10 kilo lebih gak kerosok, pakai koncone. Sehingga susah kan ini betul ke omah ditampani sepeda motor sampai mobil. Beli kok kawan ya melaku itu kan. Ya, udah subuh balik duha balik, udah zuhur balik sholat zuhur balik. Napa kok balik? Enggak balik ya mangan, nak wayahe mangan. Udah asar, mari asar balik. Kenapa balik? Dari asar ke maghrib itu 3 jam. Lu udah 3 jam ya terpegel. Ya. Enak nang hotel bisa ngeleset titik-titik gitu. Udah maghrib, maghrib sama isya agak sedikit waktunya, jaraknya. Tapi saya beberapa kali pulang aja karena itu waktu makan gitu ya. Pulang. Itu berangkat lagi, jadi sehari ya 10 kilo lah. 8 hari di Madinah. Kalau maghrib isaknya beberapa kali itu digabung ya 8 hari itu laku gak kerasa 65 kilo kan gitu. Itu yang 8 hari di Madinah. Di Mekah sekali dihitung ada 30 hari berapa jauhnya jalan kakek. Ya. Sedangkan kalau mulai yang mundur 2 kilo. Saya sampai memperhatikan kaki saya. Sudah mau pulang di Madinah saya perhatikan kaki saya kisut. Oh berarti nek berangkat itu menenteng kaya kate asam urat loh. Mulai wis enteng. Iki wis langsing iki. Kalau sikile langsing mboten ya betul langsing. Gitu. Baik. Jadi beliau membuat sutra sholat ya. Apa itu? Jidar, tembok, dinding, dan kami di belakang beliau. Ketika sudah jadi sutranya itu dinding, baja'at bahmatun tamurru baina yadayhi. Loh kok ada anaknya unta cilik mau lewat di depan beliau, maka beliau halangi dengan cara apa ya? Beliau maju. Ya, ketika sujud akhirnya perutnya beliau itu ketika berdiri perutnya beliau itu ketemu tembok. Nah, jadi lewat di belakangnya. Untanya lewat di belakang beliau. Wa marat min wara'i, lewatlah anak unta itu di belakang beliau. Itu kurang lebih ya. Yang keempat, istihbabul qurbi minha. Kalau makmum, contohnya ya imamnya gitu ya. Batasnya makmum ya imamnya, jangan di depannya kan gitu ya. Kalau di Madinah itu sudah diberi tanda. Nah, ini adalah batas
Ya, garis sejajar dengan posisi imam. Ini tadi garis paling depan itu sejajar dengan posisi imam, berarti makmum ada di belakangnya. Meskipun di depan itu halaman masih luas, tapi di posisi makmum. Itu bedanya di Masjid Nabawi dengan di Masjidil Haram. Masjidil Haram Ka'bahnya ada di tengah, muter begini ya nggak masalah kan gitu ya. Disunahkan, sunnahnya membuat sutra itu jangan jauh-jauh, jaraknya jangan lebar-lebar. Istahabba alul ilmi adanu minas sutra bihaitsu yakunu bainahu wa baina qadru imkan sujud. Para ahli ilmu menilai sunnah membuat sutra yang jaraknya dekat antara dirinya dan sutra itu kurang lebih kira-kira ya selebar tempat sujud. Demikian pula antara satu shaf dengan shaf berikutnya pokoknya bisa sujud. Ya, kemarin itu yang sudah beberapa kali ke Madinah, ke Masjid Nabawi dan datang ke Raudhah bercerita kalau sekarang lumayan, tidak perlu desek-desekan karena datang ke Raudhah dijadwal. Kalau dulu gak dijadwal, sopo iso geser orang ya dia bisa masuk Raudhah. Bahkan sebagiannya harus sholat ya dengan jarak sujud yang sangat sempit, itu pun dilangkai, itu pun digeser-geser, ditendang apa digeser-geser. Kemarin nggak enak, cuma kesempatannya hanya sekali, kesempatan resminya masuk Raudhah, kesempatan resminya. Kenapa? Yang mau datang bolak-balik ya punya saja cara itu ya. Jadi dijadwal bergiliran 24 jam itu dijadwal bergiliran. Baik. Jadi cara sutra dengan tempat berdiri sholat kurang lebih ya sepantasnya bisa dipakai, sewajarnya bisa dipakai untuk sujud. Baik. Yang nomor 5, tahrimul mururi baina yadayil musolli wa sutrati. Haramnya lewat di depan orang sholat dan di dalam batas sutrohnya. Hadis-hadis tersebut al-ahadits tadullu ala hurmatil mururi baina yadayil musolli, menunjukkan kesimpulan haramnya, dilarangnya lewat di depan orang yang sholat wasutroti, dan di depan orang yang sholat dalam batas sutrohnya. Bahkan sebagian menganggap itu termasuk dosa besar. Fa'an Busr bin Sa'idin qala Inna Zaid bin Khalid arsalahu ila Abi Juhaym yas'alu madza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ad baina yadayil musalli. Jadi Abu Juhaym pernah ditanya, apa yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosanya orang lewat antara orang di depan orang yang sholat. Faqala Abu Juhaym menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi, lakana ayyaqifa arba'ina khairun lahu min ayyamurra min baini yadayhi." Jadi dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Juhaym, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang itu tahu dosanya melewati orang yang sedang sholat di depan orang yang sholat,
Khususnya kalau itu di bagian dalam sutronya, di posisi tempat sujudnya, ya kesimpulannya kan begitu. Pasti dia akan berhenti selama 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, ini nggak jelas. Ya Pak? Maksudnya 40 ini 40 apa satuan waktunya? Sungguh dia berhenti selama 40 hari ngenteni wong sholat selesai supaya dia bisa lewat tanpa melewati orang sholat, itu khairun lahu, akan lebih baginya min ayyamura baina yadayhi, daripada dia memutuskan lewat antara orang sholat, ya, depan orang sholat. Jadi itu dosanya besar. Baik. Masalahnya niku nek pun enten sutra nek ana sutra dikira-kira dhewe lah. Iya. Baik. Sekarang yang nomor 6. Masyru'iyatu taf'il mari baina yadil musolli, karena haram melewati orang sholat, maka yang sholat pun diperbolehkan untuk menghalangi, mencegah ada orang lewat di depan dia sholat, di area tempat sujudnya. Idza takhadha al-musalli sutratan yusra'u lahu ayat fa'al marra baina yadayhi insanan kana aw hayawanan. Kalau orang sudah membuat sutra di depan dirinya saat sholat atau akan sholat, maka disunnahkan, disyariatkan bagi orang tersebut ayat fa'al marra baina yadayhi, untuk menolak kalau ada orang menghalangi, kalau ada orang yang lewat di depannya, baik itu insanan kana am hayawanan. Sing ditolak itu bisa orang, bisa hewan. Jadi kalau ada hewan lewat cekel, ya. Amma idza kana al-murur kharij as-sutra fala yushra'u. Kalau yang dilewati itu di luar sutra, ya enggak perlu dihalangi, gitu ya. Baik. Jadi riwayat dari beberapa orang tabi'in, ya, tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat itu menunjukkan makna kurang lebih semacam itu. Misalnya Abu Sholeh As-Saman menceritakan tentang bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri sholat. Bainama ana ma'a Abi Sa'id Al-Khudri nusalli yawmal jum'ati ila syai'in yasturu minan nas, idza qala syabun min bani Abi Mu'aid arada ayyajtaza baina yaday fadafa'ahu fi nahri fanadhara falam yajid musaghan illa baina yaday Abi Sa'id fa'ada liyajtaza fadafa'ahu fi nahri ashatta min at-tab'atil ula famathala qa'iman wa dara min Abi Sa'idin thumma tazahama an-nas fadakhala ala Marwan fashaka ilayhi ma laqiya wa dakhala Abu Sa'id ala Marwan faqala ma laka wa li akhika ja'a yashkuka faqala Abu Sa'id sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla ahadukum ila shay'in yasturu min an-nas fa arada ahadun ayyajtaza wa yadayhi falyadfa'u fa inna abi fa in aba falyuqatilu fa inna huwa syaitanun. Jadi Abu Sa'id radhiyallahu anhu itu sholat. Lu kok ada orang muda, anak muda, ya, dari Bani Abi Mu'aid itu mau melintas di depannya Abu Sa'id Al-Khudri itu.
Maka dihalangilah orang tersebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Karena dihalangi pada Allah falamnya jid muzaban. Yang mau lewat itu akhirnya ya mendelik bisa. Dilalui, mendelik, dan dia tidak mendapati tempat lewat lain selain di situ. Dibaleni mana? Mau lewat lagi, ditolak lagi lebih keras dari cara Abu Sa'id menolak yang pertama. Akhirnya orang ramai di situ. Kok rame-rame kan gitu ya. Maka orang yang mau lewat tadi itu setelah kasus itu mengadu ke Marwan. Marwan ini khalifah dinasti Bani Umayyah. Diadukan kali kilo kulo mau kate liwat lho. Kok dicagel karo salat jenenge Abu Sa'id ini. Maka Abu Sa'id kemudian juga datang kepada Marwan dan bercerita. Sebelum cerita ditanya, sampai kenapa? Sholat saya dicegah-cegah lewat gitu ya. Kata Abu Sa'id, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak sholat, ya kok itu sudah ada sutrohnya yang membuat dia itu sesungguhnya aman untuk sujud di situ, orang lain bisa lewat di belakangnya lagi. Ya, loh kok ternyata yang sudah dibuat sutroh itu tetap mau dilewati juga oleh orang lain. Maka falyadfa'hu, tolak dia. Kalau dia nggak mau ditolak, nggak mau dicegah, falyuqatilu, ajak gelut, perangi, maksudnya ajak gelut. Iku mau setan gitu ya, nah, gitu. Meskipun demikian pembahasan yang nomor 7, la yaqta'us sholata syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa memutus, membatalkan sholat seseorang. Dzaba Aliun wa Utsman wa Ibnu Musayyib wa Sya'bi wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan ats-Tsauri wa Hanabila anna sholat la yaqta'u syai'un li hadits Abi Dawud an Abil Wadda qala marra syabun min Quraisy baina yaday Abi Sa'idin wa huwa yusalli fatafa'ahu thumma 'ada fatafa'ahu salasa marratin falamma yasawfa qala inna salata la yaqawma syai'un walakin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idra'u mastata'tum wa innahu syaitanun. Ya, meskipun melintas di depan orang sholat itu hukumnya haram, tapi kalau ada orang yang melewati tempat tersebut, yang sholat nggak usah khawatir, sholatnya nggak batal. Ya, dasarnya ya tadi itu Abu Sa'id itu sholat dilewati orang sampai ditolak sampai 3 kali, ya. Maka kemudian setelah selesai dia mengatakan, sungguh sholat itu tidak ada yang bisa membatalkan apapun. Tapi Rasulullah SAW bersabda, cegah semampumu, itulah dia setan. Dia orang yang lewat, memaksa lewat itu setan. Jadi meskipun membuat sutra sunnah, orang yang lewat melintas di depan orang sholat sudah ada sutronya, itu termasuk dosa. Tapi kalau ada yang lewat tidak membatalkan sholat. Itu kira-kira yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan akan datang kita bahas apa yang mubah di dalam sholat, apa yang boleh. Setelah apa yang boleh, nanti kita bahas apa yang makruh. Oh, anak-anak
Sudah anak-anak itu hukumnya itu rufial kawan, nggak masalah, gitu ya. Ya, lewat sela-sela, lewat sela-sela saja, langsung. Itu bukan melewati tempat sujudnya orang itu, lewat. Nah, di sana juga enak sebenarnya. Kalau di sini ya tempatnya kita terbatas gitu ya. Kalau di sana itu di bagian-bagian tertentu itu jarak antara orang sholat itu agak lebar, sehingga sandal itu bisa ditaruh di depan ya. Nah, kita segini ya sandal sudah ditaruh di luar. Lah ya, bawa air saja, bawa air bisa, bawa air boleh. Nggak kentut, tapi nek pipis kan nggak iso. Makanya tadi saya sebut kalau saya rontok besar itu rontok. Doa ada celana yang sekali pakai untuk orang yang tua yang beser itu ada, bukan pakai celana sekali pakai itu, celana dalam sekali pakai. Ada celana sekali pakai ada. Baik, saya kira demikian untuk awal ini ya. Setelah beberapa waktu kita libur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.